bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Mutiara Putri, NIM 23114016. Saya di sini akan mengerjakan ujian akhir semester mata kuliah Karakter Keaskiaan Dosen Pengampu Ibu Winda Noprina MPD. Di sini saya akan mengerjakan tugas video, yaitu mengenai RPS materi yang terakhir tentang taubat. Tugas UASnya yaitu buatlah dalam bentuk video sebuah kisah yang berkaitan dengan salah satu materi dalam RPS. Tarik sebuah kesimpulan dengan menyampaikan ibrah dari kisah tersebut. Semakin banyak ibrah yang bisa diambil, maka semakin baik pula. Jadi di sini Fani akan mengambil dari RPS yang terakhir mengenai taubat. Dan Fani akan menceritakan tentang suatu kisah tobatnya seorang umat Nabi Musa. Kisah tersebut menunjukkan keberkahan ketika seorang umat Nabi Musa bertaubat. Nabi Musa alaihissalam merupakan salah satu seorang utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang termasuk kelompok ulul azmi. Mereka dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala lantaran besarnya kesabarannya dalam membimbing umat masing-masing. Di samping saudara Nabi Harun alaihissalam, ada 4 sosok lainnya, yaitu Rasulullah Muhammad SAW, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Nuh alaihissalam. Al-Quran mengandung banyak ayat yang menunturkan kisah Nabi Musa alaihissalam dan umatnya Bani Israel. Setelah meninggalkan Mesir dengan selamat, Bani Israel berjalan ke arah timur, menuju Yerusalem. Dalam perjalanan itu, sebagian mereka kerap mengeluhkan keadaan. Bahkan, seperti diabadikan dalam surat Al-Baqarah, ada di antara kaum tersebut yang bertindak melampaui batas, termasuk menyembah patung anak sapi. Tentunya, penilaian tidak mungkin dilakukan secara generalisasi, sebab orang-orang taat lagi baik pun juga banyak ditemui di antara kaum Nabi Musa alaihissalam. Kala itu, Bani Israel dalam saraf menuju Palestina, namun sudah 1 tahun lamanya mereka tidak menjumpai hujan. Suhu udara begitu panas dan kering. Karena tidak diguyur air dalam jangka waktu yang lama, tanaman pun mengalami kekeringan, gagal panen merabak, wabah kelaparan membayang di depan mata. Sudah 1 tahun lamanya mereka tidak menjumpai hujan, suhu udara begitu panas dan kering. Orang-orang pun meminta kepada Nabi Musa alaihissalam agar berdoa. Harapannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa itu sehingga turunlah hujan yang ditunggu-tunggu. Nabi Musa kemudian mengumpulkan seluruh umatnya di tanah lapang. Setelah itu, mereka diajaknya untuk bermunajat secara bersama-sama. "Wahai Tuhan penguasa hujan, turunkanlah hujan kepada kami," kata Nabi Musa sembari mengangkat kedua tangannya ke arah langit. Ibadah berjamaah itu dilakukan secara rutin dari hari ke hari. Akan tetapi, hujan tidak kunjung turun. Sebagian Bani Israel sudah merasakan sakit dan kelaparan. Tambahan pula, persediaan air minum kian menipis. Nabi Musa alaihissalam lantas melakukan ibadah sendirian. Dalam pintaannya, beliau memohon kepada Rabb semesta alam, "Ya Allah, Tuhan semesta alam, biasanya Engkau selalu mengabulkan permohonan kami. Mengapa kali ini hujan tidak kunjung turun?" kata Nabi Musa. Allah menjawab, "Wahai Musa, hujan tidak turun kepada kalian karena di antara Bani Israel ada seseorang yang bermaksiat kepadaku selama 40 tahun.
Karena keburukan maksiatnya, aku mengharamkan hujan dari langit untuk kalian semua. Nabi Musa lalu bertanya, apakah yang harus dilakukannya terhadap ahli maksiat itu? Allah memerintahkan utusannya itu agar mengurus lelaki itu. Beberapa saat kemudian, Nabi Musa kembali kepada kaumnya dan bertanya, wahai saudara-saudaraku Bani Israel, demi Allah, aku bersumpah bahwa di antara kita ada seseorang yang bermaksiat kepada Allah selama 40 tahun. Akibat perbuatannya itu, Allah tidak menurunkan hujan untuk kita. Belum selesai orang-orang bergumam dan saling berkata satu sama lain, Nabi Musa melanjutkan perkataannya. Maka hujan tidak akan turun kecuali setelah ahli maksiat itu pergi. Maka usirlah orang itu dari sini. Orang-orang tidak mengetahui siapa sosok ahli maksiat yang dimaksud. Bahkan Nabi Musa pun tidak mengetahui. Di tengah hiruk pikuk itu, ada seorang lelaki yang berdiri lemas. Ya, dialah si ahli maksiat yang disinggung Nabi Musa dalam seruannya. Lelaki ini sadar, dirinya sudah biasa melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Rasulnya selama 40 tahun berturut-turut. Akan tetapi, ia sangat malu untuk mengakuinya kepada khalayak dan Nabi Musa. Ia hanya bisa melihat sekelilingnya, berharap ada orang lain yang melangkah pergi. Ternyata, tak ada seorang pun yang beranjak dari tempatnya. Menyadari hal itu, lelaki tersebut semakin bermuram durja. Tanpa diketahui siapapun, ia lantas berdoa dalam hati. Ya Allah, ya Tuhanku, aku menyesal telah bermaksiat kepadamu selama 40 tahun. Aku sungguh-sungguh memohon kiranya engkau menutupi aibku. Jika sekarang pergi, aku pasti dilecehkan dan dipermalukan kaumku. Aku berjanji tidak akan mengulangi perbuatanku lagi, ya Allah. Terimalah tobatku. Tiba-tiba, hujan turun dengan derasnya. Seluruh Bani Israel terkejut dan melonjak gembira. Mereka bersama-sama bersujud syukur, mengucapkan puji dan puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa pun terkejut dengan datangnya hujan, sebab belum ada seorang pun yang beranjak pergi. Artinya, si ahli maksiat masih berada di antara kaumnya. Allah berfirman kepadanya, wahai Musa, hujan turun karena aku gembira hambaku yang bermaksiat kepadaku selama 40 tahun itu kini telah bertaubat. Karena penasaran, Nabi Musa memohon kepada Allah agar menunjukkannya siapa orang yang dimaksud itu. Dengan begitu, sang Nabi dapat menyampaikan langsung kepadanya tentang kabar gembira ini. Allah berfirman, wahai Musa, dia bermaksiat kepadaku selama 40 tahun, dan semuanya perbuatannya kurahasiakan darimu dan kaummu. Sekarang setelah dia bertobat, mungkinkah aku akan mempermalukannya? Demikian kisah seorang yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada zaman Nabi Musa. Ibrah dari cerita yang Fani ceritakan ini, yaitu yang pertama, bagaimanapun kita menutupi aib kita, atau kita memiliki banyak salah kepada siapapun, terutama kepada Allah, maka Allah akan tahu. Jadi, jangan sekali-sekali pun kita melanggar atau meninggalkan sholat dan apa yang Allah perintahkan. Yang kedua, perilaku maksiat dapat menjadi penghalang turunnya rahmat Allah kepada diri seseorang atau lingkungan tempat tinggal kita. Yang kedua itu, ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala teramat luasnya. Dia mengabulkan doa siapapun yang dikehendakinya. Baiklah, itulah kisah dan ibrah yang dapat Fani sampaikan pada video ujian akhir semester pada kali ini. Fani mohon maaf apabila ada kesalahan dan Fani akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum bro.